Duh, omset adalah buat jajan mah pokoknya mah adalah. Bulan kalau aku rajin, kalau nggak kepotong sama kuliah sih bisa 50, sekitar 1,5 sampai 2 jutaan per bulan. Kalau omset itu ada 1 miliar ya 1 bulan. Halo, nama aku Dava dari Prodi DKV Angkatan 20 di Unibi. Halo, nama saya Indi dari Ilmu Komunikasi Angkatan 21 Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Halo, nama aku Aurelia Dwirianti, biasa disebut Aurel, Angkatan 19, Prodi Manajemen di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Halo guys, kenalin nama gue Angga Herdiana, biasa dipanggil Angga. Gue sekarang sebagai mahasiswa di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia dari program studi Manajemen. Umur aku 21. Aku tuh sekarang 22 tahun ya. Sekarang umurnya 21 tahun. Pernah, karena dari kecil juga udah punya cita-cita pengen jadi pembisnis. Nah, kalau dari kepikiran buat buka bisnis itu sebenarnya dari SMA, cuman baru bisa berjalannya sekarang gitu. Apalagi masuk ke Universitas Entrepreneur, jadi makin pengen buat bisnis gitu. Pernah, selalu itu mah dalam otak cuan. Pernah, karena awalnya pun butuh cuan. Dalam bidang pakaian wanita. Bisnisnya bergerak di bidang kuliner. Aku pengen fokusnya di fashion. Yang aku pakai ini merupakan produk dari bisnis aku. Di bidang fashion, di clothing. Nah, yang pertama tuh namanya tuh Yunoya. Nah, temen aku nambahin no hajimari dari bahasa Jepang, dan Yunoya ini teh dari bahasa Portugis. Jadi kalau diartiin Yunoya no hajimari itu awal dari pemikiran yang indah atau permulaan yang indah gitu. Terus udah beberapa tahun kemudian mulai lagi deh aku teh bikin satu lagi namanya Poshuman. Nah, kalau Poshuman ini tuh pure idealis aku sendiri gitu. Soalnya kayak aku teh suka yang desain yang dark gitulah, yang sesat-sesat gitu. Sebenarnya Poshuman ini teh terinspirasinya teh namanya dari album Bring Me the Horizon. Nah, di situ teh Poshuman survival horror. Nah, setelah dicari-cari, Poshuman tuh artinya kayak persimpangan manusia sama robot gitu. Jadi kayak menyimpang gitu. Kebetulan cocok gitu sama konsep aku, jadi udah namanya dari situ. Nama Realtime itu diambil dari nama sendiri. Terus waktu itu kan didirikannya tuh waktu pandemi ya, dan lagi susah-susahnya buat ketemu orang. Jadi kenapa dikasih nama Realtime itu biar orang-orang atau teman-teman sekitar yang beli Realtime itu biar tetap bisa ngerasain barengnya gitu sama akunya. Jadi dikasih namanya Realtime. Awal mula Realtime didirikan itu karena kan diri sendiri itu doyan banget jajan. Terus waktu itu tuh kayak mikir gimana caranya bisa jajan tapi bisa menghasilkan juga uang. Akhirnya nyiptain bisnis ini. Yang diciptainnya itu pertama kalinya tuh minuman, karena suka banget minuman yang boba-boba gitu kan. Dan waktu itu juga lagi hits-hitsnya, jadi ngediriin itu. Nama brand aku itu Love My Shop, artinya itu toko cinta mulia, ngambil dari nama akhir aku, Indi Mulia. Awalnya itu aku lagi kayak butuh biaya buat bukan semesteran sih, kalau SMA. Kebetulan kakakku sakit, jadi kayak ngerintis dulu dari nol, benar-benar dari nol, kayak modal cuma 50.000. Sampai endingnya dari 50.000 itu makin terus-terusan berkembang. Endingnya alhamdulillah sampai sekarang tetap jalan.
Oke, jadi brand dari bisnis aku tuh brain side ya, dari dua kata, brain dan side, yang artinya sisi otak atau sisi pikiran. Jadi maknanya tuh di sini kita pengen menyajikan bisnis fashion yang dimana fashion tuh bukan sebagai pakaian aja, tapi bisa dipakai sisi psikisnya juga, yang dimana yang pakai baju ini tuh diharapkan ada motivasi dan ngerasa relate dengan apa desain yang ada di produk baju kita gitu. Oke, jadi awalnya coba-coba ya, Masya Allah. Awalnya coba-coba karena dulu suka apa ya, suka check out gitu kan ya, suka lihat-lihat fashion di Instagram, di Shopee dan sebagainya, kayak ngerasa suka banget ke fashion gitu. Dan terus ketemu sama dua orang teman saya, ada Nahro dan Ilham. Langsung saya ngerencanain buat bikin bisnis, dan alhamdulillah sekarang punya bisnis di bidang fashion. Merintisnya udah lumayan lama, jadi awalnya karena kan pandemi kemarin gitu kan, terus kayak di rumah mulu dan nggak ada aktivitas ke kampus, jadi ada kepikiran buat ngeimplementasiin impian dan juga teori-teori dari kampus. Langsung deh di akhir 2020 itu kita bikin bisnis bareng temen ya, Brandset ini gitu, dan sekarang berarti udah berjalan kurang lebih 2 tahun. Kalau ngerintis sih, aku teh mulai kayak cari uang sendiri tuh mulai dari SMK kelas 1. Udah 3 tahun. Udah berjalan sekitar 1,5 tahun. Dari setengah tahun ini udah nyiptain 3 produk. Yang pertama itu ada minuman fresh milk boba gitu. Yang kedua ada mentai chicken katsu. Sama yang ketiga ini yang menu terbarunya itu ada dakbal ceker tanpa tulang. Kalau dari segi jenis produknya, itu udah ada 2 jenis ya. Dari yang pertama tentunya yang fokusnya baju, yang kedua ada dari tas kecil, mungkin boleh dilihat. Jadi, thank you. Jadi ini tuh hanging wallet ya, yang dimana ini buat dikalungin. Nih buat kalian, terutama para pemuda-pemudi, terutama yang punya pacar, biasanya terkendala kayak, ini uang kecil tuh buat parkir disimpan di mana sih biar gampang gitu kan ya? Atau tiket parkir disimpan di mana sih? Bisa disimpan di sini tuh. Karena bisa simpan di sini aja, jadi nggak ada guntreng ya kalau bahasa Sunda mah. Nggak ada berantem gara-gara tiket parkir, biasanya tuh anak muda. Kan bisa simpan di sini, bisa dikalungin buat fashion gini. Kartu juga masuk. Sekitar kalau konsep desain yang udah dibuat tuh ada kurang lebih 20 lah gitu, dari 2020 akhir teh. Udah banyak banget sih, karena nggak satu item doang, kayak banyak, ada paket juga gitu. Jadi bisa perkiraan udah 1000 lebih. Nah, yang best seller itu ada yang katana. Jadi itu bahannya pakai heavy cotton, kayak mirip 16S gitulah. Nah, kebetulan tahun kemarin tuh si heavy cotton tuh lagi naik, jadi banyaklah orang yang beli, dalam waktu sebulan habis tuh semua. Dari yang best seller tuh kebetulan dari baju yang saya pakai, mungkin boleh dilihat belakangnya. Nah, jadi belakangnya seperti ini, yang dimana tuh menantang mindset yang dimana bunga tuh buat cewek doang gitu kan ya. Tapi di sini kami berusaha menyajikan bahwa cowok juga keren kok pakai desain bunga, asalkan dari pengemasannya tuh lebih indah lagi. Nah, ini produk pertama kami dan best seller kami sih. Banyak yang minatnya ini, mau cowok ataupun cewek gitu. Seller dari real time ini ada dakbal, karena sekarang kan lagi hits juga ya makanan ceker tanpa tulang itu, karena banyaknya di drakor-drakor. Di paket usaha, aku itu udah banyak banget yang beli, alhamdulillah. Ada di paket 175. Duh, omset adalah buat jajan mah pokoknya mah adalah segitu Aduh, janganlah. Bulan kalau aku rajin, kalau nggak kepotong sama kuliah sih bisa 50. Sekitar 1,5 sampai 2 jutaan per bulan. Kalau omset itu ada 1 miliar ya 1 bulan.
Tapi itu harapannya ya teman-teman ya. Tapi kalau kenyataannya karena banyak banget vakum, paling kurang lebih 5 juta sih. Tapi nggak apa-apa walaupun itu sederhana, tapi kedepannya pasti pengen berjuang lagi biar omsetnya semakin meningkat lagi gitu sih. Kita sekarang fokus di sosial media. Tadinya pengen offline, tapi masih ngumpulin juga kan, biar cari waktu yang tepat juga. Jadi sekarang baru dari sosial media, yang udah terlaksana itu dari Instagram. Kalau e-commerce-nya ada Shopee. Nah, kalau di Yunoya tuh awalnya tuh promosinya lebih ke endorse sih gitu. Tapi kalau di Posthuman kemarin tuh sempat ikutan live-nya agensi mana gitu, aku lupa. Nah, jadi, oh ya, kebetulan di Posthuman ini tuh bukan aku sendiri. Jadi ada Arif, teman kelas aku juga, dan kebetulan dia tuh kayak selebgram TikTok gitu, relasinya lumayan bagus, jadi dia yang megang marketing gitu. Media promosi yang digunain saat ini baru di Instagram aja, sama paling kita juga nyediain di GoFood sih. TikTok, terus ada Instagram juga. Itu sih lebih ke TikTok sih. Kalau soal suka duka pasti banyak banget ya, karena benar-benar ngerintis gitu kan, dari ngumpulin modalnya aja susah gitu, kayak sampai nahan diri buat nongkrong gitu kan, yang ngumpulin uang buat modal usaha gitu. Nah terus karena merintis dari nol banget, kayak sampai pernah sebulan tuh kayak bener-bener gak laku, dan itu sedih banget sih ya. Cuman tentunya dengan tekad yang kuat, entrepreneurship, berusaha buat stabil, dan juga dapat support juga dari tim, sehingga diusahakan masih bisa berjalan. Terus kalau dari segi sukanya, tentunya sukanya kalau produk terjual itu cuan bisa beli, tapi belum dibeli apa-apa. Kita coba golangin ya kalau bahasa Sunda mah, tapi bahasa Indonesia apa saya nggak tahu, boleh di komen aja di bawah ya. Nah kalau golangin bahasa Indonesianya apa. Kalau sukanya ya pastinya cuannya banyak. Terus kalau bisnis sendiri kita bisa bikin strategi dan sebagainya itu sendiri aja gitu. Terus kalau pesan mungkin ya kayak, kalau pesan buat kalian, buat yang punya ide bisnis, langsung cobain aja, jangan takut. Apapun itu idenya, jalanin. Karena kalau kalian nggak berani coba, kalian nggak bakal tahu rasanya gitu kan ya. Kalau kalian nggak berani coba, itu pasti gagal. Tapi kalau coba, kemungkinan berhasil. Jangan cari lapangan kerja, tapi harus kalian yang buka lapangan kerja. Dan buat kalian yang suka bisnis, baik itu mahasiswa atau masih siswa, kuliah aja di Unibi, karena Unibi punya latar belakang entrepreneurship yang bakal ngebantu kalian, lebih motivasi kalian buat jadi seorang entrepreneurship yang sukses di masa depan.